أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المؤلف العالم العلامة شيخنا الشيخ Nawawi Tanaro Al-Bantani kitab Salalimul Fudola. Bismillahirrahmanirrahim. Amal mu'inu fala yajuzu al-maqsadin li'iyani amal mu'inu fala yajuzu al-maqsadin li'iyani amal mu'in anapun utai wong kang berkeluarga iku makur wenang apa dodoke mu'in an maksabin saking kasab li'iyalihi kedua keluargane mu'in mutawakilan hari tawakal. Kemarin membahas tawakal. Tawakal adalah usuk, percaya, kumandel, yakin ke Allah dan berharap rezeki dari Allah. Itu tawakal. Diam, dah, sholat ngaji, urusan rezeki serahkan ke Allah tanpa kasar. Kenapa? Karena kalau kita melihat rezeki kita itu dari kasar, itu sudah masuk salah satu kategori kufur. Kita dapat rezeki, itu rezeki dari Allah, bukan dari kasar kita. Itu asal tawakal. Kalau kita mampu seperti itu, sementara kita punya tanggung jawab. Kita kan punya tanggung jawab. Ada anak, istri, keluarga kita di rumah. Bagaimana? Kata Kinazim, kata Syekh Amal Mu'il, kalau kita berkeluarga, fala yazuzu kuduhu, jangan diam di rumah, duduk di rumah tanpa kasab. Kita diperintahkan kasab. Kalau kita punya keluarga, kita diperintahkan kasab. Gunakan tenaga kita untuk mencari rezeki. Setelah itu baru tawakal, pasrahkan ke Allah hasilnya. Itu kecuali kalau kita nggak punya keluarga, kita hidup sendiri. Dah, saya mau pondok aja, mau zikir aja pondok, udah mau khidmat ke kiai, bagus, itu yang terbaik. Kalau kita ngurus urusan sendiri, mau makan mau enggak terserah Allah. Kalau kita punya keluarga, kita punya tanggung jawab. Bukan di demo hari orang usaha, nah kalau kita tidak diusaha, nanti pas pulang ke rumah kan di demo, ada yang demo di rumah, ada piring terbang nanti. Ayah lapar. Fala yajuzu, kata Syekh, tidak boleh. Kalau kita punya keluarga, tidak boleh tawakal dengan cara tarkul kasab, dengan cara meninggalkan kasab. Tawakalnya tidak boleh. Tawakalnya dengan kasab. Kita kasab, kita cari. Setelah kita mencari, baru kita hasilnya pasrahkan ke Allah. Ya Allah, ini kasab saya, terserah Allah. Mau ngasih rezeki dari mana, terserah.
enak. Orang tawakal itu bukan mesti diam di rumah tidur, bukan. Kalau tidur itu bukan tawakal namanya, malas. Layar dulu tidur, usaha gampang enggak, wirid enggak, baca Quran enggak, sholat enggak, itu mah bukan tawakal namanya. Qaulul mu'il, yang namanya mu'il itu mangkafurat iyaluhu. Mu'il adalah orang yang keluarganya banyak. Kalau dalam nahu banyak itu 3 udah banyak. Anak, istri, anak 2, istri 1, udah termasuk banyak. Tahu istri 2, anak 1. Melotot Kang Iwan. Istri telur. Artinya kita udah punya keluarga lah, punya tanggung jawab. Kalau Ghazali, wa man law yanun hukmuhu yufarikul mufarid. Arti Imam Ghazali lan utai wong keterang tetep keti wong keluarga, utai hukumi wong iku ngebeda di hukum ing hukum dewek. Beda. Arti Imam Ghazali, kalau kita punya keluarga, punya tanggung jawab, hukumnya beda dengan orang yang hidup sendiri. Beda. Hukum yang hidup sendiri, kalau tawakal harus udah sekalian, udah keluarga nggak punya, udah tanggung jawab nggak ada, udah kalau mau bener-bener mereka tuh udah sekalian tawakal dalam diri, usaha rezeki serahkan ke Allah. Saya mau ibadah. Li'annal mufarid la yasihu tawakkuluhu illa bi amrayni. Karena setune wong kang dewek, ini kata Imam Ghazali, karena setune wong mufarid, wong dewek iku resah apa tawakal mufarid angin kelawan rong kelakuan. Orang yang hidup sendiri tawakalnya tidak sah kecuali dengan 2. Ahaduma utrodu ala asbu'an min ghairi tatallu'in ila hadin wa min ghairi tabkin nafs. Matanya kesimpulan mungkin lelah. Hewan? Atau dok, jadi dok. Jauh. Ini kontak sendiri gitu. Ya udah. Pun di tadi. Wa min ghairi tabkin nafsin utai salah satu kelakuan iku kuasane mufarid ngatas ngelih asbuan pirang-pirang minggu saking urip ningali maring ahadin wong suci. Wa min ghairi tabkin nafsi dan saking urip tabkin nafsi selah Kang Jam kayaknya sama nih. Plus kan? Iya, silinder plus. Aduh, silinder penyakit. Ada kacamata sampai setangguh gitu kan, ngirang kan. Ya, mencocok. Cocok hilang. Bosan dari mata Lalu dulu. pas ya.
sedang sama aja lah itu. Pun mak kacamata sing pernah berbuat pakai dosa. Biasa. Jadi ada kan kategorinya apa? Amin, alhamdulillah. Jelasan udah. Tenang dengan terima kasih. Orang yang sendiri tawakalnya tidak sah kecuali dengan dua hal. Yang pertama, kudratuhu kuasane munfarid ing atas ngelih. Tidak, orang yang munfarid tidak boleh bertawakal, tidak sah tawakalnya kalau tidak mampu untuk menahan lapar. Artinya orang munfarid ini harus siap kalau mau bertawakal ke Allah, harus siap menahan lapar. Harus siap menahan lapar dan tidak melihat ke siapa-siapa. Tidak boleh kalau kita lapar. Tadi gimana laparnya? Tidak boleh. Tidak boleh berharap ke siapapun. Kalau masih berharap ke siapa-siapa, ke teman atau siapapun, itu belum sah tawakalnya. Lapar di masjid, kemas hari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu lapar pun yuk. Itu namanya tawakal. Iya. Yakin ke Allah. Kalau munfarid, kalau berbicara tawakal, munfarid orang yang sendiri hidupnya seperti itu tawakal. Berarti Jangan kalau saya tahu. sendiri berani ke pondok, jauhin tapi cari makan. Makannya gratis. Boleh nggak? Bukan tawakal namanya. Kita berangkat ke pondok, di pondok mah mas pasti dikasih makan oleh kiai. Itu gak sah tawakalnya, belum bertawakal itu. Saya mau ke jam. Kamu nana sih ngenen kan? Kalau ada yang ngasih terima, nggak ngasih nggak masalah. tapi Aja berharap ngegendeng lah menurutin nekan. Kategorinya lu ngenen. Ini Pas lagi tawakal sendiri udah diem. Giliran gak dikasih orang, setor. Sialan ini orang. Ada saya ibadah gak ada yang ngasih. Belum tawakal, bukan tawakal itu gak sah. bakal Belum. kuat kayak bang. Iya bener jadi bela nih. Wasanihima ayuti nafsan bil maut illam yatihi rizquhu. Yang kedua, orang munfarid tawakalnya harus yen ta senang dengan nangaken yong ing nafsune bil maut kelawan mati lamun ora teke ing wong apa rezekine si wong. Harus senang kalau mati kelaparan. Kalaupun mati kelaparan, harus senang. Saya siap mati untuk lapar karena ibadah. Karena saya bertawakal ke Allah. Karena mati waktu itu dalam kondisi tawakal ke Allah. Berarti ini yang terbaik. Allah memberikan kebaikan dengan kondisi seperti ini. Harus senang seperti itu. Sahid nantinya. Mati syahid, mati dalam keadaan mujahadah, Mujahadah. jihad yang sesungguhnya itu jihadun Nafsu. catatan tadi itu tidak melihat ke siapapun. Saya berharap rezeki dari Allah, Kalaupun saya mati, nanti saya kelaparan dalam kondisi tawakal. Bawaan. Jihad. Pilihan ada jihad. Alaman karena weruh bi anna rizqahul bi an razaqul maut wal ju. Keruh lawan yang tengah rezeki Allah ing si wong. Alaman bi anna rizqul maut wal ju. Karena weruh lan setun-setun rezeki si wong iku mati lan lapar. Karena dia tahu bahwa rezekinya itu satu di antara dua. Kalau nggak lapar, mati.
sangat susah. Tahu? Aduh, kondisi kita belum nyampe, masih jauh. Kata Pak Ade itu mondok ke sana berharap dikasih makan dari kiainya, itu bukan tawakal. Kholwat berangkat dari sini ke sana, nggak bawa apa-apa, misalnya sudah dikasih makan, giliran nggak dikasih makan, gendeng nih dindi. Bola ke kopi ini sih. Banyak temen sih, nggak ada yang peduli. Bang, big batu. Ada kopi rokok lah. Nah, nanti kalau disuruh kholwat oleh kiai, jangan begitu. Udah dikasih suku, nggak dikasih, alhamdulillah. Harus siap mati kelaparan. Harus siap mati kelaparan. Baru kita cepat naik. Pengajian Kayak siapa? rumah namanya. Zah. Baca. Sunan Sunan Kalijaga. Kalijaga Sunan Kalijaga. langsung jadi wali karena langsung tawakalnya waktu itu, Pada waktu menyerahkan dirinya ke Allah. Udah dia tajarrud, mau mati mau lapar terserah Allah, duduk udah dalam kondisi tawakal. Enggak tahu. Diberi seorang waliullah, salah satu ciri seorang wali diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Itu ciri waliullah salah satunya. Kesamaan wali dan nabi itu seperti itu. Nabi diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia lain, makhluk lain. Begitupun wali. Kesamaan wali dan nabi itu salah satunya. Sunan Kalijaga diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Itu menahan lapar, menahan tidur, sampai menahan api. Berapa tahun lagi? Bayangkan. Bising maksudnya. Itu kan kekuatan yang sangat luar biasa. Itu berarti begitu Sunan Kalijaga duduk, langsung jadi wali. Udah diberi kekuatan. Digigit nyamuk udah gak gatel lagi. Kalaupun gatel bisa menahan gatelnya. Pun wali. beda tingkatan. Guru wali ya. Wali mau aroma. Wa in kana nuqsan fid dunya fa wa ziyadatun fil akhirah. Lan lamun ya tawakal itu kurang dalam dunia, maka tawakal itu tambah dalam akhirat. Kalau tawakal itu sendiri mengurangi dunia, tawakal itu menambah akhirat. Akhiratnya nambah. Nambah. Makin kuat tawakalnya, makin tambah akhiratnya, makin kuat. Ada yang ngasih makan Sunan Kalijaga waktu itu? Gak ada. Ada yang ngasih emas? Gak ada. Tapi akhiratnya tambah luar biasa, drastis penambahannya. Derajat akhiratnya langsung jadi wali. Salah satunya karena tawakal tadi. Kita tawakal tapi kemarin cuma ada rapat jadi. Ada rapi. Masa itu enggak. Fayataqidu annahu siqa ilaihi khairu rizqaini lahu wa huwa rizqul akhirah.
Maka nek katakan ya kang tawakal setuhune kelakuan iku sabako medingini ilai maring wong kang tawakal apa kebagusan rezeki loro lah bagi wong bahwa lan khair rizqin iku rezeki akhirat. Rezeki ada dua, ada rezeki akhirat, ada rezeki dunia. Kalau orang mutawakil yang dilihat kebaikan dari rezeki dua itu, apa yang terbaik rezeki yang kedua yaitu rezeki akhirat. Namun misalkan berangkat melakukan yang buruk ya, hendak duit yang di jalan, 3 juta misalkan kita lagi butuh kipriman. Tawakal nggak bakal diambil orang tawakal mah. Harus belah heran. 3 juta kita butuh 2 juta. Arab sekarung. Langsung dua gitu. Tawakal nggak bakal diambil orang tawakal mah nggak bakal diambil. Buat nanti padat ya. Terus belah heran. Sehat ya. Kalau nggak habis bayi mendak Wa nadza wal murdi alladzi yamutu bihi wa yaqulu radiyan bidzalika. Wa nau kada kopo wa qadara lahu fa bihadza yatimu tawakkul mufarid. Arabnya ini wa hadza la satuni kita wakal iku marad kang mati iya mutawakil bi kelawan gering tawakal. Jadi orang bertawakal harus menganggap tawakalnya ini adalah sakit yang mematikan. Jadi matinya sebab tawakal. Kalau orang mati sebab tawakal, kata Allah sudah mati, lillahi ta'ala mati. Kalau mempertahankan uripan itu hukumnya wajib. Ya, artinya kan kita tawakal nih Ustaz ya. Tiba-tiba lapar kan ya kita nih deh. Iya. Nanti kono kok kalau saya nggak minta gitu tuh, mungkin kelaparan gitu kan mau mati kan mau. Ada dia bertawa. Kan mau kan aja. Artinya Dan tangan. berhubungan karo antara mempertahankan kehidupan gitu, hukum mempertahankan kehidupan dan tawakal. Itu kalau bapak kita, torekat, itu kan urusan hati. Kalau urusan hati, tetap batal tawakalnya berarti. Kalau sampai meminta itu batal tawakal. Nafsu boleh. Berarti kalau saya itu guru tadi ya, katakanlah saya ke Pinangka nih. Saya memang nggak minta apa-apa, cuma datang ingin riado aja, ya kan? Apakah saya di situ tuh banyak puasanya atau nggak banyak puasanya gitu bahasanya? Kalau kan bahasa kelaparan itu nggak apa-apa. Iya. Banyak puasanya harusnya banyak puasanya, banyak lapar. Harusnya banyak lapar daripada banyak makan. Artinya kita jangan berharap dari manusia, jangan meminta ke manusia, minta ke Allah. Dikasih diterima. Dikasih terima, bukan dikasih diam. Udah. Itu tawakal. Kalau masih berharap ke manusia, ya berarti belum sah tawakalnya. Sekalipun lapar,
Kita ini lagi menguji tawakal. Kita ini lagi menguji tawakal kita sampai di mana. Ujian tawakal itu sampai kita mati dalam kondisi kelaparan. Kalau pun lapar gak ada yang ngasih, terus sampai kapan? Sampai ada orang datang ngasih. Berarti kalau saya minta ke seseorang, berarti nafsu saya. Nafsu. Tapi kalau Kang Adit tahu-tahu nganterin ke saya, Nah. itu Allah yang perintah. Allah yang perintah. Oh, gitu. Kasih kode aja. Ya ini kan contoh doang. SMS. Tawakalnya itu jadi yang gerakan orang apa awal ya. Kang Adit sudah manati. Internal kan mau ya. Nyambung. Sebenarnya kasih kode tuh deh. Iya. Nanti kapan ya, kamu nggak usah diminta. Ya, Pak. Kalau udah begitu, yang Pak omongan tadi, yutim mutawakal. Tawakal mufarid itu sempurna. Kalau ingin sempurna tawakalnya, seperti tadi yang saya gambarkan tadi, tawakalnya Sunan Kalijaga. Udah berapa tahun teruji tawakalnya, nggak ada keluhan sama sekali. Jadi Allah yang bantu diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Wa yahrumu alaman lahu iyal dukhulul barari wa tarkul iyal awil qu'ud ala timam biamrihim tawakkulan fi haqqihim. Lan haram hukumnya ingatase wong kang lahu kedue wong iki keluarga apa mancing alas tinggal keluarga atau duduk alah timam menjauhi kepentingan keluarganya, tawakal pihak dehim tidak hak keluarga. Haram kalau kita punya keluarga. Haram. Masuk ke hutan sendiri ibadah menjauhi masyarakat dan meninggalkan keluarga. Kewajiban. Bahasanya keluarga saya serahkan ke Allah. Haram Ya. Orang-orang ya itu terjawab kan. jauh. Kalau di fikih nggak ada seperti itu. Urusannya urusan hati dan nanti larinya ke fikih juga. Kalau kita keluarga, dah saya mau dakwah. Keluarganya gimana? Urusan keluarga serahkan aja ke Allah. Haram hukumnya. Kewajiban malah ditinggal ya. Haram. Haram. Oh, iya. Nah, kalau sekarang Ya. saya sendirian wirid waqi'ah, Ya. misalnya saja wirid waqi'ah. Iya. Dengan wirid waqi'ah itu seolah-olah saya tawakal kan, Ya. artinya ternyata saya tidak ada usaha sama sekali, kan nggak ada yang nyamperin rezekinya, kecuali kalau saya bergerak. Nah, Syariatnya kan gitu ya, kita bergerak baru dapat kan. Tapi kan begitu saya baca waqi'ah tapi nggak ada yang ngerti kan, gimana itu kan, seolah-olah kan waqi'ah tuh akhirnya kita pas aja dengan waqi'ah, ada orang yang ngerti. itu salah juga. Nah, kita Nggak tawakal juga itu. nggak tawakal. Masih ada harapan. Harapkan orang. Harapan Pertama orang kan lain. nggak usah ngewirit-wirit. Simpel. Kamplong banget. Misalkan ya, Ustaz sering kulit ya. Buan. Kan Ya ada harapan masalahnya. Bak motor, roroan nggih. Kelas bensin kok. Tanggal 2 lu. Kelas bensin ningali bensin boten enten pepen iku. Itu bensin lah. Lah bensin misalkan. Oh, tinggal SMS bae sih. Bisa. Telepon batur. Ibadah ya.
Engkau kan kita ke jalan, Pak, saya step ya. Oh, nyampe kok. Sing jawab. Butuh ya Ustaz sing Kalau jawab. tawakal cuma sing nggo motor, wis bae. Tapi di bab apa David gini gitu tawakal atau Kalau sing nggo apa? motor mah. Wis. Melaku. Pripun tadi? Misalkan kau Gitu kan. Pro. Kalau teri, masih gara-gara reko. Mungkin katanya beda kali tak. Kurang tawakal kan gitu. Katakan itu orang biasa dengan kos atau dengan kos. Ya, beda. Mungkin tawakal itu dianggap yang udah di atas itu kan. Ya tadi itu kalau tawakal yang sempurna tidak boleh mengharapkan dari siapapun, minta dari siapapun tidak boleh. Harapannya minta kau Allah, itu tawakal yang sempurna. Dalam kondisi-kondisi yang Kang Ade bicarakan tadi, kalau kita mutawakil, pasrahnya ke Allah, udah tuntut aja motor sampai Ya. sampai rumah. tapi keluarga kan nungguin deh kan. Nah, Bikin bisa lah. Tidak Bikin tawakal. was-was. SMS jangan nungguin. Kayak Itu kan yang membuat ini kan dari rasa keresahan keluarga. Itu dari resah kondisi keluarga. Rumah. Apa jawab begitu? Berarti orang tawakal ya kan. Satu ada tawakal masih go kendaraan satu. Jadi kalau kita punya keluarga, haram hukumnya kita Meninggalkan. berdiam diri Tawakal behar. tanpa Kasar. tanpa kasar. Kasar di kasar. Bagi waktunya. Ini untuk waktu ibadah, ini untuk waktu kasar. Bagi waktunya harus ada waktu untuk kasar dan waktu untuk ibadah. Anu ini kita mau pengen orang-orang kan. Cara hilang kalau orang-orang. Iya. Kalau nggak tahu kan kalah semua juga. Wala yajuju takliful iyal as-sabru 'ala ju'. Tidak boleh memaksa keluarga untuk bersabar. Sabar dong ya. Abah lagi ibadah nih Allah. Tahan saja lah perutnya. Nggak boleh. Tetap anak istri harus dipenuhi dulu. Baru kita yang sabar. Jangan ini bahasa tawakal, giliran dapat rezeki, kita dulu yang kenyang, anak ditinggalkan nomor 2. Nggak bisa begitu. Balik Mas. Anak senang, anak istri senangkan dulu, keluarga senangkan dulu. Ya. Kita tahan lapar. Itu namanya tawakal berkeluarga. Engkau ngejam. Ini dibalik. Kita mah bahasanya tawakal, dapat apa-apa sisakan dulu untuk abahnya yang bagus-bagus. Oh. Nitip ini untuk ya, nitip ini untuk apa nih? Keluarga sisa. Itu bukan karakter ahli torekat. Ahli torekat mah urusan makanan mah nomor 2, nomor 10, sisanya baru kita. Itu karakter ahli torekat. Berarti rapekan kalau mau kan. Kita mengegal balik. Berbagi itu. Udah nyindir kan gimana udah. Belum pernah saya ramal Pak Cis. Di usaha emang benar untuk keluarga, bukan untuk kita. Usaha untuk Mau senang-senang dewek. Dosan. Kawan berdewek. Fakot yufti ila hilaki maka terkadang Jalan-jalan nekakaken sini aja. iya tawakal maring merusak keluarga. Kadang sampai gara-gara bahasanya bahasa tawakal keluarga acak-acakan terlantar. Islam bersama. Itu bukan tawakal namanya, penelantaran. Nyiksaan. Nggak boleh. Itu
itu kan di omongan itu kan seolah-olah kan duniawi ya. Iya. Sekarang kan ada faktanya kan duniawi saya penuhi ini keluarga. Iya. Artinya saya buka warung lah Ya. untuk kehidupan mereka Iya. lah ya. Tapi saya tinggal ngayap tuh 40 hari. Ya, Kan kalau berarti emang tinggal, udah kalau emang udah terpenuhi ya nggak masalah. tapi secara Simpenan. psikologi ya apa? Secara batiniah kan itu nggak ternafkahi. Secara batiniah loh saya ngomong. Iya kok. Itu Itu gimana? juga sama. Harus Salah. terpenuhi. Harus terpenuhi juga. Waduh, dari jauh lah. Balik mana deh? Itu kewajiban. Lain nang di. Kira-kira bisa diwakilkan nggak itu? Ya itu, ganti-gantikan kan gitu kan. Ganti-gantikan kan memang gitu kan. Iya betul. Betul. Aku wakili, tenang aja. Harus benar-benar itu. Keluarga kita harus benar-benar itu. Imam Harun Rasyid, khalifah terakhir, begitu diangkat jadi raja, beliau kumpulkan istri-istrinya, 4 istrinya dikumpulkan. Ikhlas enggak? Oh, jawaban. Saya ini diangkat jadi raja. Ikhlas enggak kalau nanti tidak bisa ketemu dengan saya? Oh, Berarti sama dengan kalau saya lelaku nih ya, forward lah bahasa Iya. saya bilang ke istri, Istri dulu saya nggak dikasih kumpul tahu. 40 hari misalnya Iya. gitu ya. Harus Ngomong siap gitu. bayar batin. Ya maksudnya ngomong. Iya, Sambil ngomong dulu. melotot ngomongnya juga. Iya udah artinya Biasa aja. Kalau nggak ngomong nanti pas di tengah jalan kita dituntut, Indirek Iwan baik dulu. Pak pulang, waduh bahaya. Nggak nyampe. Kalau mau hormat bilang dulu saya. Wa yakunu huwa muakhidan bihim lan ane ya wong akhidan bihim disiksa lawan sebab keluarga. Nanti kita disiksa dengan sebab keluarga. Ibadah kita bagus tapi keluarga. diterlantar. Nanti pas mau masuk surga kita dituntut oleh keluarga kita. Oh, Saya ahli ibadah nih, ibadah saya tuh pas mau masuk surga nanti dulu Tuhan, jangan dulu dimasukkan surga dulu. Saya tertolimi gara-gara beliau ibadah. Gimana? Ibadah dia juga. Padahal jelas ibadah, kita disiksa bukan karena maksiat, Iya. tapi karena menelantarkan keluarga. Bisa nanti topik. Berarti lamun dahar-dahar enak ning luar jaluk bungkus pasti. Oh iya, ikon ya. Di restoran tadi namun di restoran Iya. Jepang set. Bungkus. Sebab saya nonton dan maksudnya. Di foto pegangan deh. Di foto. Nah ya nyangkin gitu. Kayak gemeter. Watahqiq annahu la farqa bainahu wa baina ayalihi fa innahu in sa'adahu al-ayal ala sabri ala ju muddatan wa ala al-i'timad bil maut ala ju rizqan wa ghanimatan fil akhirah falahu ayatawakkala fi haqqihi wa nafsihi aidan. Wa nafsu aidan. Lan tahqiq jelasnya begini. Setune kelakuan iku ana perbedaane antara wong kang tawakal lan antara keluarga. Sebetulnya tidak ada bedanya antara orang yang bertawakal dan keluarganya. Maka setune kelakuan lamun nulungi ing wong apa keluarga ing ate sopan kalau bisa keluarganya sadar terhadap kelaparan datang beberapa waktu seperti yatim tapi yatimnya itu separuh istrinya top siap sabar dari salah satu istri yang ditangisi pas waktu wafatnya adalah istri tertuanya karena dibawa kemana-mana dengan kondisi ekonomi yang orang menarik. Iya,
Kang Jem gitu. Jangan hijrah. Walal i'tidad bil maut ala ju rizqan wa ghanimatan fil akhirah. Ya. Berpegangan kalau mati dalam kondisi kelaparan, tahu kalau Allah keluarganya udah siap. Itu ghanimah akhirat. Kalau seperti itu silahkan, udah siap semua. Artinya siap, benar-benar siap, bukan di mulut aja. Tidak ada protes sama sekali. Silakan bertawakal. Ibadah aja udah masuk masjid, keluar masjid. Silakan. Zaman sekarang mana ada yang seperti itu? Mursyid aja udah kal kibritil ahmar. Zaman sekarang mursyid itu kal kibritil ahmar, seperti apa, karbit merah. Apalagi perempuan yang suara seperti itu kal ghurabil ablam. Nah, langka lah. Artinya hati-hati kalau izin istri zaman sekarang, jangan main izin udah siap. Ya, harus teliti dulu, selidiki dulu yang benar. Apa itu murni dari keikhlasan dari hati, atau karena tekanan, karena melihat suaminya matanya melotot aja. Ya. Biasanya nggak pandai mengamuk, suruh izin. Ya. Udah ikhlas ya. Nah, urusan hati harus dengan hati, urusan fikih. Jadi kayak kan acara, dengar acara ya, wenten nasi kotak misalkan, kan rakyat tuh ningali kan wenten nasi kotak anak segala macam ya, harus dipangan, tak pengen sering kula, bukan kurang, aja tidak mau, ikut dosa kan? Harusnya siapkan dulu untuk istrinya dari uang pribadinya. Oh, sedangkan pun oleh ini Lah iya, dari uang pribadinya siapkan dulu. Ini dari uang pribadi untuk anak istri, ini dari orang untuk orang. Harus begitu. barang pulang itu tenang. Curangnya. Lah maksud kan pengennya si kotak ini jajan nasi kotak gitu. Gitu kan. Maksudnya pripun tar? Karena kita jangan berbicara orang lain dulu, Oh. keluarga dulu. Oh, buat apa ya? Jangan berani-berani kita menerima apa amanat dari orang lain kalau nanti kita tidak mampu mencukupi keluarga. Keluarga dahulukan. Harusnya pas diberi ngomong, ini saya minta buat keluarga saya. Ini harus jelas. Seharusnya mau wenten ambil ya, ambil itu. Oh ya, ambil aja buat keluarga berapa kok. Harus begitu. Ya, sing bagus mah dipangan separuh. Oh, soalnya mana nanti kan kayak gue yatim, ya Nah, harusnya misalkan. diminta mana buat sayanya. Kalau nggak ada buat keluarga, mending janganlah. Nanti saya repot. Tanggung jawab saya untuk keluarga saya. Jadi dosa ya tadi. Harus minta maaf istrinya. Nah, dosa banget. Iya. Bukan nuntut, Oh, minta maaf. tapi barang sampun dibagi ini sisanya wenten kan. Isung ini raya. Tenang Dos. Yang penting aja galo. Dos. Mau dari mana kamu tuh? Malah gue yakin. Maksudnya menjajal awal kok. Karena anak sisa di bakal. Tahu besi. Muter-muter amat sih lagi dah. Ayatul bagian wa nafsuhu ayatul. Maka tetap putus suami kita wakali uang minta mahake keluarga. Wa nafsi ayatul, lan nafsu ini mana? Wa yalu indahu la yazuzu lahu ayyudaya illa an tusaidahu ala sabri ala jubud datan.
Jadi kalau keluarganya tidak siap, tidak boleh kita tarkul kasab, tidak boleh meninggalkan kasab kalau emang keluarganya tidak siap zahir batin. Harus dibina dulu keluarga itu. Batin itu orang Pembinaan, apalagi membina keluarga, membina diri sendiri aja saya tidak mampu, apalagi membina keluarga. Dah kalau demikian mending kasab aja dah. Wes zaman sini, wes mending kasab. Bertawakal dengan berkasab. bergerak. Ikhtiar, tawakal, hasilnya serahkan ke Allah. Untungnya kita ini orang untungnya pun keleh karo Wa in ma farquhum fi anna lahu taklifun nafsu sabr aju wa laysa dzalik fi yalihi. Jadi harus dibedakan. Kalau untuk diri sendiri kita harus memerintahkan diri kita untuk lapar. Kalau untuk keluarga tidak boleh memerintahkan keluarga kelaparan. Allah aja ngasih rizki, Allah aja ngasih rizki ke makhluknya, semua makhluk kasih rezeki ke makhluknya semuanya. Kita memerintahkan keluarga untuk lapar tidak boleh. Pokoknya kasyafalaka min hada anatagon laisa ingkitoan minal asbab batakun wal sobru ala jubbu datan berito bil maut in ta'akhara rizku wa in kana ta'akhara nadiron. Jadi jelas bahwa tawakal itu bukan memutuskan sebab, bukan tinggal sebab. Tawakal adalah sabar untuk lapar, bukan tinggal sebab, bukan tinggal kasar terus ada dapat rezeki. Ini kalau dibagi, waduh, anak masih kurang makan, udah anak aja semuanya, saya yang lapar. Ketinggalan sering gitu. Anak dahulukan, keluarga dahulukan. Waridho bil maut, sampai mati pun saya siap. Walaupun kondisi mati kelaparan itu sangat langka sebetulnya, jarang sekali orang mati karena kelaparan, jarang. Tapi saya siap. Dan itu sangat jarang. La tabdilanna linnasi antuka wallahu alam bisawab.